Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Omega Trader System, yaitu channel yang membahas mengenai analisa, rekomendasi, dan hal lainnya yang berkaitan dengan dunia investasi di bursa saham. Sebelum kita lanjut, tidak ada salahnya bagi teman-teman semua untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini, serta jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu semua selalu update video terbaru dari Omega Trader System. Nah, hari ini saya akan kembali membahas mengenai saham yang bernama Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Nah, sebelumnya banyak sekali dari teman-teman yang berusaha untuk bertanya kepada saya mengenai saham ini, karena banyak sekali dari mereka yang terjebak dan nyangkut di saham ini. Sebelumnya saya pernah membahas mengenai emiten ini ya. Sebelumnya harga berada di sekitar Sebelumnya harga berada di sekitar Rp150 per lembar sahamnya pada saat saya bahas. Di situ saya mengatakan bahwasanya harga akan memiliki kemungkinan besar untuk naik dan juga memiliki peluang yang besar juga untuk turun. Nah, mengapa demikian? Karena saya melihat berdasarkan dari fundamentalnya yang cukup buruk ya, sangat buruk, dan juga valuasi yang cukup tinggi, dan serta peluang untuk bangkitnya masih cukup rendah. Nah, tetapi berita yang ditampilkan melalui media-media yang ada ya, bahwasanya harga akan cenderung mengalami kenaikan ya. Padahal bank ini sudah menerima suntikan modal ya untuk melakukan ekspansi dari saham ini. Yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa harga saham ini terus mengalami penurunan ya. Saya tidak tahu pasti mengenai apa penyebabnya. Tentunya jika kita lihat dari situasi saat ini, bahwasanya yang menggerakkan dari harga saham ini ya, itu hanya karena isu semata ataupun berdasarkan dari berita-berita yang menurut saya masih belum kuat dan masih sangat rapuh ya, sehingga ketika harga sudah mengalami kenaikan, kemudian ada para spekulan ataupun para bandar yang mengambil kesempatan untuk menjual di harga yang cukup tinggi, dan sampai saat ini harga terus mengalami penurunan ya, dimana terus-terusan selama beberapa hari ini harga dari saham Bank Pembangunan Daerah Banten ini terus mengalami auto reject bawah atau ARB ya. Sungguh ini menjadi dilema yang sangat menyedihkan gitu. Jika kita lihat dari kinerjanya yang cukup buruk, kemudian dari berbagai indikator yang memberikan sinyal bahwasanya hanya sekitar 57% harga akan memiliki kemungkinan untuk naik kembali ya. Akan tetapi jika kita lihat dari situasi pasar, kemudian dari fundamentalnya, kemudian dari segi valuasi, kemudian dari kondisi ekonomi saat ini, sepertinya Bank Banten Pembangunan Daerah ini ya akan sulit sekali untuk mengalami pertumbuhan ya, akan sangat sulit sekali untuk bangkit apabila tidak disupport secara penuh oleh Pemprov Banten gitu. Nah, bagi para trader harian yang untuk saat ini sudah terjebak di saham BEX ini ya, saya sudah mengingatkan ke teman-teman semua ya, bukan hanya di emiten ini ya, saya sudah mengingatkan bahwasanya baik di emiten yang lainnya, ketika melakukan trading ya, wajib adanya stop loss ataupun cut loss ketika harga sudah menyentuh sekitar 5% ke bawah ya. Tentunya meskipun harga akan berpeluang untuk naik kembali ya, kan tetapi ketika harga sudah menyentuh 5%, mau situasi dan alasan apapun wajib melakukan cut loss ataupun stop loss ya. Apapun situasinya, apapun kemungkinannya untuk naik, wajib melakukan cut loss apabila harga sudah 5% ke bawah ya. Karena itu adalah risiko dalam trading saham gitu.
Jadi teman-teman semua jangan takut untuk melakukan cut loss, karena cut loss itu merupakan bagian dari manajemen risiko yang sangat baik, di mana dapat mengurangi kemungkinan mengalami kerugian yang lebih besar lagi gitu. Untuk target profit ya itu tidak terlalu diutamakan, karena yang paling penting adalah bagaimana cara kita untuk memanajemen risiko dalam investasi. Untuk target profit itu adalah poin yang kedua ataupun masalah kedua, di mana dapat kita kondisikan ya, di mana selayaknya kita bisa mengambil take profit sekitar 5 sampai dengan 8% ataupun 10% dalam trading di emiten yang cukup baik ya. Apabila teman-teman semua membeli emiten di saham BEX ini kemudian terjebak dan nyangkut dan saat ini sudah mengalami penurunan yang cukup dalam ya dari beberapa hari yang lalu, lebih baik teman-teman semua jika punya kesempatan untuk jual sesegera mungkin ya. Apabila tidak bisa untuk teman-teman jual, lebih baik teman-teman bisa hold sampai beberapa bulan ataupun beberapa tahun ke depannya, di mana tentunya harga dari saham BEX ini akan mengalami kenaikan di beberapa tahun yang akan datang ya. Akan tetapi yang perlu diperhatikan, meskipun teman-teman semua untuk saat ini sudah fobia ataupun sudah takut untuk kembali membeli saham ini ya, lebih baik jauhi saham-saham yang seperti ini gitu. Karena jika teman-teman sudah lihat mengenai fundamental yang cukup buruk, kemudian teman-teman dipengaruhi oleh isu-isu media yang memberikan kabar yang positif ya, hal ini cenderung tidak masuk akal tuh. Mengapa media memberikan berita yang positif padahal kinerja untuk saat ini cukup buruk ya? Saya tidak mengerti mengapa demikian ya. Apakah ada yang namanya pengaruh antara perusahaan dan media sehingga berupaya untuk menggerakkan harga saham dari isu-isu semata ataupun sebagainya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah teman-teman bisa menjadikan ini sebuah pelajaran ataupun bisa menjadikan sebuah sebuah pengalaman ya, bahwasanya utamakan membeli saham yang kinerjanya cukup baik ya, cukup baik, dimana tentunya bisa berada di harga di indeks 45 ataupun di indeks 30 ataupun yang memiliki kinerja keuangan yang positif ya, dibandingkan dengan ini ya. Sebelumnya juga banyak sekali teman-teman yang bertanya apakah saham BEX ini akan memiliki kemungkinan untuk naik kembali. Jawabannya kemungkinan besar harga akan tetap mengalami kenaikan ya. Tetapi untuk saat ini saya masih belum dapat pastikan bahwasanya kapan harga akan mengalami kenaikan. Tentunya harga akan mengalami kenaikan di beberapa bulan ke depan gitu, ataupun minimal 6 bulan ke depan, karena harga dari saham ini sudah hampir menyentuh support terendah ya, sudah hampir menyentuh support sehingga akan mengalami kenaikan yang cukup tinggi gitu. Jika kita lihat di sini harga supportnya berada di sekitar harga 71 ya, sekitar 71 ataupun berada sekitar di harga 102 ya. Nah, kemungkinan juga harga akan mengalami kenaikan, dan apabila harga sudah menembus support, kemungkinan besar pula harga akan mengalami penurunan. Karena jika kita lihat dari kondisi antrian di harga 98 sudah mencapai harga lot sebesar 11 juta lebih ya, cukup besar ya, dimana sudah banyak sekali yang antri untuk menjual saham di harga tersebut gitu. Jadi untuk saat ini sebaiknya ini bisa jadikan pengalaman bagi teman-teman semua untuk setidaknya jangan terlibat lagi di saham-saham seperti ini ya. Jadi saya akhiri
Sampai di sini saja, semoga teman-teman semua selalu dalam sehat selalu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.